Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu sahabat rahimakumullah. Hari ini tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-6 pelaksanaan ibadah puasa Ramadan kita. Bahagia dan senang sekali saya bisa hadir lagi di ruang Bapak Ibu sahabat rahimakumullah dalam program Pojok Surau dengan tema kita hari ini adalah hikmah puasa Ramadan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah satu bulan dari 12 bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan di bulan Ramadan banyak diceritakan baik melalui beberapa hadis Rasul dan sejarah lainnya, termasuk istimewa Al-Quran diturunkan juga di bulan Ramadan. Kita berdoa, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa balikna fi Ramadan. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak hikmah yang luar biasa jika kita ikuti secara maksimal aturan main yang ada dalam Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang pertama, dasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah ada kewajiban ini pada umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maka hikmah yang pertama Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, mengantarkan kita kepada Allah dengan nilai-nilai takwa. Karena di dalam puasa Ramadan segala aspek kegiatan semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan ibadah puasa itu sendiri berarti kita telah menuju ketakwaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, adalah latihan untuk introspeksi diri. Ramadan adalah alat untuk bersih-bersih bagi kita. Ibaratkan cucian yang kotor, maka Ramadannya adalah sebuah mesin cuci. Maka saat ini kita lagi disucikan, dibersihkan dari segala kesalahan, baik yang sengaja atau tidak sengaja, baik yang tersirat maupun yang syar'i kita lakukan, adalah untuk memperbaiki kehidupan kita sendiri. Maka Rasul mengatakan, yada'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli. Orang-orang yang berpuasa itu telah meninggalkan syahwatnya, telah meninggalkan makannya, itu dikerjakan karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, segala kewajiban yang diberikan dalam puasa Ramadan, meninggalkan semua larang-larangannya, dilarang makan, dilarang minum, dilarang bergibah, dan dilarang hal-hal lainnya, gunanya dan tujuannya adalah untuk mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita baik di hadapan manusia? Apalagi apakah kita sudah baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga adalah berusaha merubah diri jadi lebih baik. Ramadan mendorong kita untuk menjadi yang lebih baik. Dari awalnya tidak sabar, sekarang jauh lebih sabar. Dari awalnya tidak mampu menahan haus dan lapar, sekarang kita mampu menahan haus dan lapar. Dari awalnya kita emosian, sekarang kita jauh lebih tenang dan lebih baik. Dari awalnya kehidupan kita tidak teratur, tetapi karena Ramadan kita diatur semua, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang teratur dalam kehidupan kita. Maka perbuatan-perbuatan baik selalu diapungkan, dan perbuatan-perbuatan jelek negatif selalu dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis katakan, ma'lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajata
fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang jelek, kemudian mengamalkan perbuatan jelek itu, kata Allah, falaisa lillah, maka Allah tolak segala bentuk amalannya baik berupa makan dan minum yang dia tahan pada bulan puasa. Artinya, mampu mendorong kita menjadi lebih baik, terutama dalam menjaga lidah kita secara visual, kemudian menjaga tangan kita dalam melakukan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah merasakan penderitaan orang lain. Nah, selama ini kita hidup tanpa batasan, selama ini kita hidup tanpa ada aturan, sehingga kita sering melakukan kesalahan dan keteledoran. Betapa banyak di antara kita yang kumpul-kumpul, yang melaksanakan hangout dan lain sebagainya, sekedar untuk makan siang bersama, kemudian melakukan posting. Nah, postingan tersebut kemudian disebar dan di-share kepada media sosial lain, sehingga bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Maka yang timbul adalah tidak semua orang apa yang kita konsumsi atau apa yang kita makan mampu dibeli dan dirasakan oleh orang lain. Awalnya kita ingin berbagi apa aktivitas kita, tapi di sisi lain justru menimbulkan kecemburuan orang lain kepada kita. Nah, ini melalui ibadah puasa kita sama sahurnya dibatasi, kemudian juga berbuka kita tidak bisa makan terlebih dahulu, walaupun hidangan sudah enak di meja makan kita, lengkap dengan segala menu untuk berbuka. Kalau belum jamnya, kita tidak dibolehkan untuk berbuka. Ini melatih kita untuk merasakan bagaimana penderitaan orang lain yang makan, yang lapar, yang hausnya terbatas karena kondisi ekonomi dan takdir serta nasib yang berbeda dengan kita. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Ibu sahabat rahimakumullah, adalah baik bagi kesehatan. Puasa, kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu sehat. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa puasa mampu memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita. Dengan berpuasa kita bisa mengistirahatkan organ tubuh kita, sehingga dengan demikian mampu mengontrol kesehatan kita. Sehingga dengan melaksanakan puasa yang maksimal sesuai dengan tata cara dan aturannya, mampu memberi dampak yang baik kepada orang yang melaksanakannya. Bapak Ibu sahabat jemaah rahimakumullah, demikianlah yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Ingat, kesombongan dan ketakaburan adalah awal dari kejatuhan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.